Tibo kayak gitu. Ayo. Ya, ketemu anu minut ya. Juaraan. Saya Kalau dari ini gitu kayak. Apakah sebaiknya kita kita cari aja. Ayo kita cari kamu. Cari bikin. Mulai tanda. Google Plus datang mana?
Baik, kita mulai. Sudah sesuai dengan jadwal yang kita agendakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini kita mengagendakan suatu kegiatan dalam rangka persiapan perkuliahan semester baru. Insya Allah mulai hari
Senin besok, tanggal 12 September 2022, perkuliahan semester Gasal tahun akademik 2022-2023 akan dimulai. Karena itu kita adakan persiapan dan semacam sosialisasi pembelajaran bagi teman-teman yang pada kesempatan lalu belum mengikuti, agar semuanya memiliki semangat, motivasi, vibe yang sama bahwa kita akan menyambut perkuliahan baru ini dengan lebih siap lagi agar kita semua bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan semuanya. Alhamdulillah untuk siang hari ini saya didampingi oleh Pak Sekprodi, Pak Dr. Joko Setiono, dan juga staf Prodi Bu Herin. Nah, ini Pak Joko udah hadir ya, yang belum ketemu. Nanti Pak Joko ini pakai masker ya, nggak kelihatan gantengnya. Iya, siap Pak Gowur. Tuh, Nah, udah kelihatan. Pak Joko ya. Dan juga Bu Herin. Bu Herin apakah masih di jalan atau sudah sampai kampus tadi ya? Oke. Nah, baik, mari kita awali acara kita pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara pada siang hari ini langsung saya handle dan difokuskan yang utama memang pada bagi teman-teman mahasiswa baru semester 1 dan 2, khususnya semester 1 dan 2. Karena ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan yang nantinya itu menjadi fundamen awal ini agar Anda memiliki kesiapan lebih dalam melangkah. Agar Anda bisa mencapai ya, rencana-rencana yang masing-masing saya yakin memiliki target-target pribadi untuk menyelesaikan studi di Magister Ekonomi Syariah ini tepat waktu dan juga bisa lebih optimal lagi. Namun, karena Anda berangkat dari kampus yang berbeda-beda, mungkin juga angkatan berbeda-beda. Ada loh ya, mahasiswa kita itu sudah lulus S1 10 atau 15 tahun lalu ya. Ada. Atau juga dari jurusan berbeda-beda. Ya, maka pada kesempatan siang hari ini saya ingin kita semua menyamakan persepsi, memahami seluk-beluk yang ada di Prodi Magister Ekonomi Syariah ini, termasuk juga pada hal-hal krusial yang nanti perlu disikapi dengan lebih bijaksana. Sebagai informasi awal, besok hari Rabu, Pak Joko itu akan menguji tesis Saudara Afandi. Ya Pak Joko ya? Iya, betul. Betul, jam 10 ya. Hari Rabu minggu depan, Pak Joko ini akan menguji tesis Saudara Afandi, yang dia itu mahasiswa semester 4. Jadi, kalau Afandi ini lulus, maka dia lulus dalam hitungan 3 semester 1 bulan ya Pak Joko ya. Atau kalau dalam hitungan bulan berarti ya 1,5 tahun. Atau gimana nanti ngitungnya ya? Iya, 1 tahun 7 bulan Pak nanti ngitungnya. Nah, 1 tahun 7 bulan bisa selesai. Dan dia adalah mahasiswa di angkatannya yang pertama kali ujian tesis. Namun pada saat yang hampir bersamaan, ada juga beberapa mahasiswa itu yang sudah di semester 6 atau 7, itu belum selesai juga penulisan tesisnya. Bahkan kemarin dengan berat hati, ada satu mahasiswa yang dengan sangat terpaksa itu tidak bisa menyelesaikan tesisnya.
di akhir semester kemarin, yaitu per 31 Agustus 2022. Kenapa bisa? Kok ada yang bisa menyelesaikan studi di 1 tahun 7 bulan, bahkan ya. Tapi ada yang sampai hampir 4 tahun tidak selesai dan terpaksa harus DO. Karena salah satunya adalah salah strategi, salah melangkah, ya, karena kekurangan informasi terkait dengan studi di prodi magister ini. Tentu kita harapkan semuanya Anda itu bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Tepat waktu adalah 4 semester, ya. Kayak tadi Saudara Avandi yang akan ujian besok itu hitungannya 4 semester, tapi kalau hitungan bulan dia 1 tahun 7 bulan. Nah, begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti sifatnya umum akan saya sampaikan dan ada beberapa hal yang sifatnya khusus tolong dicermati. Makanya kemarin saya wajibkan tuh sebenarnya semua semester 1 dan 2. Karena ada bagian krusial yang nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, ini sekelumit tentang sejarah, nanti bisa Anda baca ya. Di sini bahwa kita ini sudah 2006 berarti 6 tahun ya, dengan visi misi berikut, dan tentu lulusan kita itu harapannya adalah menjadi akademisi, menjadi seorang dosen. Ya. Dan mayoritas memang demikian, banyak yang menjadi dosen di kampus negeri maupun swasta. Nah, ini profilnya, profil saya dan Pak Joko di SIA ada, ya, dan juga Bu Herin, ya, sehingga mulai semester ini yang insya Allah semuanya sudah full tatap muka, ya, saya harapkan nanti ya bisa sekali-kali kalau ketemu saya, Pak Joko, Bu Herin, bisa bertegur sapa dan bisa menanyakan berbagai hal yang ingin ditanyakan lebih jauh lagi ya, silahkan. Dan WA silahkan, WA ke saya, WA Bu Herin, tapi ingat ya, tolong WA-nya itu di hari kerja, di jam kerja. Ya. Karena kan kita juga menghargai ya, masing-masing punya aktivitas pribadi, punya privasi yang perlu kita hargai masing-masing. Nah, dosen yang secara resmi ditempatkan ya, home base-nya kita ada 5 ini. Silahkan bisa diakses di websitenya Prodi itu di ES-Magister. esmagister.febi.uinsuka.ac.id. Nah ini yang titik krusial. Ini yang semester 1 ada ya? Ada? Saya ingin dengar suaranya ini. Yang semester 1? Ada, Pak. Yang semester 2? Semester 2 ada? Hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke. Nah, gini. Seringkali bertanya, Pak, dulu kan di S1 itu 1 semester bisa ambil 7-8 mata kuliah. Kok sekarang cuma 4? Ya. Di berbagai ya perguruan tinggi yang menyajikan program studi magister, apalagi doktor, itu mata kuliahnya memang tidak sebanyak di S1. Hanya 4 saja. Namun demikian, kalau dihitung penugasan-penugasannya itu tentu bisa sama bahkan melebihi yang 7 atau 8 mata kuliah di S1. Nah, di sini apalagi sekarang Anda coba evaluasi diri. Anda S1-nya apa? Bagi S1 yang ekonomi syariah atau perbankan syariah, ya, apakah pernah dapat mata kuliah ekonometrika misalnya? Nah, ini salah satu mata kuliah yang seringkali bagi mahasiswa agak mau dihindari ya gimana, agak nggak disukai lah ya. Tetapi mau tidak mau sangat penting bagi Anda untuk memahami mata kuliah. Belum lagi nanti ya manajemen keuangan Islam, ekonomi mikro makro, pemikiran ekonomi Islam ya. Keempat mata kuliah ini menjadi basic. Nah, setelah 1 semester ini Anda
berkelut dengan perkuliahan 4 mata kuliah tadi, Anda masuk di semester 2, yang di situ ada mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam, fikih ekonomi dan bisnis Islam, manajemen lembaga uang syariah, dan produk dan industri halal. Di sini ada satu mata kuliah yang sangat krusial, yaitu metodologi penelitian ekonomi Islam. Anda nanti akan diminta untuk menyusun proposal tesis. Nah, bagi mahasiswa yang tidak memiliki kesiapan, kadang-kala mereka itu pola pikirnya udah, yang penting bikin proposal aja lah, ya kan? Gimana caranya? Alah, dari proposal yang dulu skripsi aja dikembangkan dikit-dikit. Itu suatu langkah yang salah. Ya, ketika Anda mau menulis tesis, lalu dengan framework kerangka berpikir ya adalah skripsi yang Anda tulis dulu, mungkin dengan standar yang beragam, mungkin dengan sifat penelitian yang berbeda-beda, itu nanti peluang untuk ditolak itu menjadi besar. Dan ketika ditolak, dalam artian nggak layak lah, ya, itu nanti akan menghambat pada tahap berikutnya, yaitu di semester 3, di seminar penelitian. Karena di seminar penelitian ini aktivitasnya adalah ya Anda mempresentasikan kembali proposal penelitian tesis yang dihasilkan di semester 2 ini, dipresentasikan di semester 3 di mata kuliah seminar penelitian, lalu mendapatkan saran masukan dari dosen dan teman-teman, lalu Anda harus memperbaiki proposal tersebut dan menyerahkan ulang ke dosen mata kuliah seminar penelitian. Jika sudah dianggap layak oleh dosen, maka dosen akan memberikan ACC. ACC pada proposal yang diseminarkan di semester 3, itu Anda bisa langsung mengajukan usulan pembimbing tesis. Jadi Anda itu, kalau Anda bisa lebih siap dari awal, Anda itu sebenarnya bisa memulai penulisan tesis itu di semester 3. Ya. Sehingga kayak tadi yang saya ceritakan, ada saudara Avandi tadi, loh kok bisa Pak, awal semester 4 kok sudah langsung ujian? Nah, mungkin dia presentasi proposal tesis itu di mata kelas seminar sekitar bulan Maret misalnya. Lalu segera revisi misalnya. Setelah revisi ACC bulan April, udah bulan April sudah bisa mengajukan pembimbing. Sehingga dia mengerjakan tesis itu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 4-5 bulan, selesai. Tapi ada juga yang sampai mata kuliah seminar penelitian selesai, belum bisa mendapat ACC dosen, sehingga belum bisa mengajukan pembimbing. Kenapa kok belum dapat ACC, Pak? Ya, proposalnya nggak layak gimana? Nggak layak itu yang gimana loh? Contoh, menulis kalimat kok nggak jelas SPOK-nya. Ini kita ketat loh ya. Maaf nih, kalau kalian nulis kalimat dalam satu karya ilmiah kok nggak jelas SPOK-nya. Ini subjek, predikat, objek, keterangan yang kalimatnya ambigu dan lain sebagainya, tentu akan ditolak oleh dosen. Kembali dia lihat, apakah banyak sekali salah tulis yang kalian lakukan ketika menulis suatu kalimat misalnya. Atau mungkin penelitian yang tidak ada nilai kebaruannya. Ini sudah banyak sekali ditulis. Apalagi yang akan ditulis kalau sudah banyak peneliti sebelumnya yang melakukannya. Nggak ada sesuatu yang baru. Atau Anda itu mau melakukan penelitian tapi banyak referensinya buku-buku atau malah artikel koran yang nggak nyambung. Atau referensinya itu referensi-referensi jadul. Masa artikel yang ditulis sebelum Anda lahir dipakai juga. Nah, itu kan ya. Maka itu hal-hal yang harus Anda pahami. Anda berangkat masuk ke MES, belajar di MES, itu harus siap dengan standar
mes itu yang seperti apa. Nah, jadi Anda krusial mulai dari semester 2 ini, khususnya yang sekarang nih, yang semester 2 ya, Anda jangan asal-asalan menulis atau menyusun proposal penelitian yang serius. Mumpung sebelum mulai kuliah, tulislah proposal yang serius. Seperti apa yang serius? Nanti saya sampaikan. Nah, berdasar pengalaman, hampir tidak ada mahasiswa itu yang bermasalah dalam mata kuliahnya. Nggak ada mahasiswa di DO karena nggak lulus mata kuliah, itu nggak ada. Tapi kalau yang bermasalah dalam tesis, itu sangat banyak. Beban tesis itu kan sebenarnya hanya 6 SKS ya. Harusnya kan 1 semester selesai, tapi kadang 3-4 semester belum tentu selesai. Ya, namun demikian, fokus kuliah Anda menyelesaikan setiap mata kuliah ini harus ya. Anda untuk setiap mata kuliah nilainya minimal harus B. Ingat, kalau ada yang nilainya kurang dari B, B minus misalnya, Anda harus mengulangnya. Jadi segera diulang ya, segera diulang. Atau kalau mau perbaikan nilai ya setelah nilai keluar segera minta perbaiki nilai ke dosen. Jangan nanti semester berikutnya baru nilai A, nggak bisa, dosen nggak berkenan seperti itu. Nah, nanti Anda mengambil topik penelitian seperti apa, itu terlihat di proposal penelitian tesis di mata kuliah metodologi ya, metode. Misalnya, oh saya mau meneliti tentang kemiskinan Pak. Oke, kalau kemiskinan berarti konsentrasi Anda nanti ekonomi syariah. Saya mau meneliti tentang strategi pemasaran bank syariah Pak. Berarti konsentrasinya perbankan syariah. Saya mau meneliti tentang saham, obligasi, suku, berarti konsentrasinya keuangan syariah. Nah, itu menjadi dasar bagi Anda nanti untuk mengambil mata kuliah pilihan di semester 3. Namun, demi, ya ini belajar dari pengalaman ya, demi keteraturan, ketertiban. Jangan menantang untuk menghadapi tantangan gelombang badai kehidupan. Asmara, ya di mute lah kalau mau sambil ceramah atau khutbah ya. Oke, lanjut. Jadi kita akan mengecek, jadi kita yang akan memilihkan. Tidak semata-mata Anda memilih asal. Mata kuliah 1 memilih yang ekonomi, mata kuliah pilihan 2 memilih yang keuangan, nah itu nggak boleh. Nah, kok di sini nggak ada apa namanya? Nah, itu apa saja konsentrasinya ini? Ada mata kuliah sesuai konsentrasinya. Detailnya nanti bisa lihat di kurikulum. Gitu ya, jadi bagian ini Anda paham tentang kurikulum, ya, daftar mata kuliah yang harus diambil, dan titik krusialnya mana. Khususnya di metode penelitian dan seminar. Maka kalau besok di seminar itu Anda disuruh presentasi, minta yang awal. Saya Pak, yang awal Pak. Itu. Agar segera Anda bisa dapat saran masukan, bisa segera revisi, dapat ACC ya, di pertengahan semester itu Anda sudah mendapat kesempatan ditunjuk pembimbingnya. Anda lebih duluan itu start nulis tesis dibanding teman-teman Anda. Tuh kalau mau cepat ya, cuman aduh kamu dulu lah. Nah, itu kayaknya sopan tapi sebenarnya itu merugikan diri sendiri. Ya. Ternyata presentasi di minggu-minggu terakhir, nggak segera merevisi, nggak segera dapat ACC. Ya tadi, sebagai contoh, yang Saudara Avandi itu bulan September ini sudah selesai tesisnya, sudah ujian tesis. Lulus. Tapi ada teman-teman seangkatannya itu yang bulan September ini, pembimbing saja itu belum dapat. Kenapa? Nah, dia belum merevisi proposal tesis yang dipresentasikan di mata kuliah seminar penelitian. Makanya artinya itu ya,
kalau Anda nanti kumpul akrab sama teman-teman, oh kita harus selalu melangkah bersama. Itu bukan semboyan. Maaf ya. Selalu bersama itu bukan semboyan yang tepat untuk pembelajaran kayak gini. Kalau main-main ya boleh lah. Tapi kalau pembelajaran, mosok temannya nggak lulus-lulus, Anda mau, wah, saya loyal ke teman-teman. Temannya belum lulus ya, saya nggak mau ninggalin teman. Kayak gitu. Itu rugi sendiri ya. Oke, kalau mata kuliah, kuncinya adalah jangan sampai ada yang dapat nilai kurang dari B. Jangan sampai. Nah ini, list dosen-dosen kita, dan ada link Google Scholar dan lain sebagainya. Anda perlu mengenali dosen-dosen Anda dan juga mengenali, memahami karya-karya beliau. Ya, dosen saya ini ahlinya bidang apa sih? Terus apa yang bisa di refer dari yang ada semuanya ya. Oke. Nah, lalu ini dari luar ya yang ada sekarang. Nah, insya Allah kita kehadiran banyak dosen-dosen baru ya, termasuk Pak Joko juga relatif ya, baru akhir tahun lalu, dan yang lainnya ini adalah mulai semester ini, mulai mengajar ya. Oke. Nanti Anda ketemu di berbagai kelas ya. Nah, kita mengadakan berbagai event yang tentu akan mendukung proses pembelajaran. Nanti kalau kita ada, insya Allah nanti akhir Oktober, Prodi akan kerjasama dengan HMPM, Himpunan Mahasiswa Prodi Magister itu untuk mengadakan semacam konferensi dan juga seminar. Harapannya nanti Anda bisa partisipasi. Nah, dari berbagai perkuliahan kita sering mengadakan penulisan karya tulis, baik itu diterbitkan di jurnal maupun di buku-buku ya, ini yang dulu dihasilkan. Nanti untuk detailnya, tadi yang saya putar di awal, buka di YouTube channel-nya Febi ya, Langkah Sukses Belajar di Prodi Magister ini bisa. Nah, sekarang masuk ke titik krusial. Tahapan-tahapan. Jadi, Anda harus lulus tes TOEFL dan atau TOEFL. TOEFL bahasa Inggris, TOEFL bahasa Arab, dari pusat bahasa. Skor minimalnya 450 dan masih berlaku dari 2 tahun sejak tes. Maksudnya apa Pak? Dan atau itu boleh kedua-duanya lulus 450 atau salah satu lulus juga boleh. Tapi keduanya harus tes, paham ya? Anda harus tes bahasa Inggris dan bahasa Arab, tapi yang lulus minimal salah satunya. Salah satu minimal harus lulus 450. Ini standarnya. Kalau enggak, ya mohon maaf, mahasiswa sudah diingetin, Pak, saya minta ACC untuk ujian tesis. Ya udah, di ACC. Tapi saya bahasa Inggris belum lulus. Ya, itu kan dari masalah. Jadi Anda ya harus berpikir gimana semuanya bisa jalan. Punya perencanaan yang baik, gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya, syarat-syarat dan sebagainya, ini ada di situ, silakan. Nanti juga Bu Heri sudah bikin yang baru, ya. Yang lebih lengkap nanti kita sampaikan juga, di-share juga. Nah, sekarang gini, tadi saya sampaikan, dalam studi magister ini, ada 2 bagian, yaitu perkuliahan klasikal dan penulisan karya tulis ilmiah, tesis, tugas akhir. Yang paling sering menghambat itu adalah penulisan tesis. Kenapa? Karena kadangkala mahasiswa, kayak tadi saya sampaikan, belum bisa memenuhi standar kualifikasi yang dimiliki oleh Prodi Mes. Jadi walaupun tidak ada tertulis ya, tapi di antara dosen itu ada semacam kesepahaman standar kualitas tesis yang layak itu seperti apa. Ingat ya, yang ngajar Metopen itu nanti Bapak Dr. Misnen Ardiansyah.
dosen senior, insya Allah sebentar lagi profesor. Yang mengajar mata kuliah seminar penelitian, Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi. Dosen senior, insya Allah sebentar lagi juga profesor. Ya kalau Anda lolos pada 2 mata kuliah beliau dan dapat nilai A, itu artinya proposal Anda bagus dan layak. Tapi kalau lulus dengan syafaat nilainya pas-pasan, nah berarti masih kurang. Apalagi kalau Pak Syafiq di seminar nanti belum mau meng-ACC, berarti proposal Anda belum layak. Nah, gimana mencari ide penelitian yang berkualitas? Nah, mencari ide penelitian yang layak untuk ditulis sebagai penelitian tesis. Kunci awalnya adalah Anda harus banyak baca jurnal, artikel jurnal. Baik, yang nasional, bisa lewat Garuda ini ya. Ini ada banyak sekali referensi-referensi yang bisa dipakai. Maupun yang internasional. Ya. Nasional maupun internasional. Kalau nasional, ya, kalau misalkan Anda yang nasional itu kan beda-beda grade-nya. Ada grade Sintanya. Ada Sinta 1 sampai 6. Nah, kalau Sinta 1 itu level Scopus, memang belum banyak. Maka, kalau Anda ingin proposal Anda itu acceptable dengan mudah dan lancar, kalau Anda baca penelitian, itu carilah jurnal yang ada di Sinta 2 sebagai acuan utama. Itu strateginya. Ya. Yang ada di Sinta 2 dan penelitiannya relatif baru. Baru itu berapa lama? Paling kali ya 5 tahun terakhir. Gimana Pak nyari 5 tahun terakhir susah ya, kalau nyarinya di YouTube atau di Twitter ya nggak ketemu. Ya kan? Tapi di sini nih, tadi kan udah dikasih tahu nih. Di sini kan kita bisa membuat filter by year ini. Nanti saya praktekin ya. Anda itu bisa mencari referensi yang dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu bisa terpilih nanti. Kalau udah ketemu, ini Sinta berapa ya? Nah, gitu ya. Kalau Anda mau meneliti, referensinya adalah artikel yang ada di Sinta 5, 6, atau artikel jurnal yang tak bersinta, ya secara umum, artikel yang tak bersinta atau Sinta 5 dan 6 itu tidak ada nilai kebaruannya, nggak ada novelty lah istilahnya ya. Nggak menarik dan mungkin sudah sering diteliti. Kemungkinan diterima oleh pembimbing atau dosen itu kecil. Ya. Jangan salah melangkah. Boleh kalau Anda, referensinya dari Scopus Pak, mantap tuh. Dari ini, Science Direct, nih cari nih. Isu apa aja, mau nulis tentang Islamic Banking nih, ada 3.000-an lebih artikel. Ini langkah strategis awal. Jadi, mau menulis tesis yang bagus, berawal dari membaca artikel rujukan yang bagus. Yang nasional ya Sinta 2, internasional yang Scopus. Pak, nanti kalau bahasa Inggrisnya nggak bisa gimana? Lah, zaman sekarang masuk takut sama bahasa Inggris ya. Dibantu Google Translate-nya ada. Anda juga kalau nyanyi atau nonton film bahasa Inggris juga bisa kok, masuk artikel bahasa Inggris nggak mau. Ini ya, Sinta ataupun Scopus. Scopus ya, asal Scopus saja udah bagus lah. Kalau bisa yang atas, Q1, 2, 3 ya syukur-syukur. Nah, selain itu, Anda juga jangan lupa lihat dong kayak apa ya tesis-tesis yang sudah pernah ditulis oleh mahasiswa MES. Anda lihat di Digilib untuk bisa memahami, kayak gini toh judul-judul tesis yang sudah lulus itu. Anda bisa tahu nih, penelitiannya kebanyakan apa ini, kuantitatif atau kualitatif.
Kalau kualitatif yang kayak apa bisa diterima itu. Tapi terus terang ya, mayoritas penelitian kita itu adalah yang kuantitatif. Karena kalau kualitatif itu nanti akan banyak cerita, nanti kayak khawatirnya tuh ya Anda nulis novel ini ya, karena pengukuran pembatasannya itu menjadi nggak jelas sampai kemana-mana. Tapi kalau kuantitatif ya jelas ya, metodenya ada, statistik ekonometrikanya ada. Lalu ya, tadi saya ingetin berkali-kali, jangan Anda itu membawa framework kayak dulu S1. Wah, saya dulu S1 pakai SPSS, X-nya 2, sekarang saya tambahi X-nya 3, biar lebih banyak. Ya itu pola pikir yang, mohon maaf, harus ditinggalkan. Kalau Anda pola pikir kayak gitu, ya belum tentu 1-2 semester selesai. Oh, dulu saya pakai variabelnya ini, pakai SPSS. Nah, misalnya ya, bukan mengecilkan SPSS, tapi tentu kalau di S2 MES, ya kalau data sekunder ya Anda pakai EVIUS lah, ya EVIUS atau pakai Stata misalnya. Gitu. Kalau data primer yang lebih bagus misalnya pakai PLS, Smart PLS, ya pakai modelnya model struktural. Apa itu? Baca tuh tesis-tesis, tanya tuh kakak tingkat itu ya, cari. Dan penelitian yang terbit di jurnal Sinta 2 ya sudah kayak gitu. Jadi tesis itu harusnya layak untuk terbit di jurnal Sinta 2. Paling enggak ya 3-4 lah. Jangan sampai 5-6 ya, Sinta 2, 3-4 itulah. Anda lihat di Gilib ya, yang sudah pernah terbit, yang pernah dihasilkan oleh kakak tingkat kita apa. Anda juga bisa mencari dari isu-isu yang terkini. Ini ada connected papers, nanti kita lihat ya. Ini saya tunjukin. Oh, ini canggih sekarang itu, Anda sudah enak kok. Ya. Anda lawan Anda itu cuma kemalasan gitu aja. Atau, oh duh saya nggak mau Pak, aduh saya nggak bisa Pak. Anda harus pede. Kuliah di MES ya, jangan hanya nyari, oh yang penting saya lulus segera Pak. Lulus segera harus dengan baik juga. Nah, ini kita contohnya ini. Nah, ini untuk mencari kira-kira referensi yang terkait apa saja ya. Lalu variabel-variabel yang bisa dikembangkan apa saja ya, kayak gitu. Atau pakai misalnya Open Knowledge Map, hampir sama. Itu juga untuk mencari isu-isu yang terkait dengan topik yang ingin kita teliti. Kita itu ingin nulis apa sih? Nah, kira-kira apa yang belum banyak diteliti? Pola pikir yang salah adalah ketika, oh dulu itu sudah pakai ini Pak, X1, X2, X3. Nah, saya juga akan mengulang lagi. Loh, kalau penelitian yang sudah banyak diteliti, ngapain diulang? Apa yang baru? Saya cuma ingin tahu aja Pak. Kalau ingin tahu nggak usah meneliti, baca aja udah tahu gitu ya. Itu nanti para dosen akan bertanya kritis seperti itu. Kayak gini kan Anda bisa, oh apa nih ya yang masih jarang diteliti ya? Oh Islamic banking itu kaitannya dengan apa ya? Oh kaitannya dengan banking service, oh banking performance atau apalah yang lainnya bisa dicari di sini referensi yang terkait ya. Nah, jadi cari ngeceknya gimana Pak di Sinta Anda tadi ya, oh, Sinta 2, Sinta 1, Sinta berapapun itu. Yang jadi acuan utama minimal Sinta 2, nah yang Sinta 3, 4 itu tambahan-tambahan pendukung lah, boleh. Lalu, tesis harus ditulis dengan bahasa yang baik, tolong ya. Anda kalau, ya terus terang, saya harus terbuka nih, banyak nih mahasiswa yang terlalu pede bahwa tulisannya udah bagus. Padahal ketika nyusun kalimat aja banyak yang belum betul. Ya, salah tulisnya masih banyak. Padahal kita maunya Anda betul-betul memahami. Maka harus baca ini, PUEB, Tata Bahasa, KBBI, cek semua. Referensi perbanyak jurnal internasional. Lalu Anda mengutip tulisan dosen ya, maka tadi silahkan lihat di
Google Scholar tadi ya. Dan nanti ketika selesai nanti Anda publish dengan dosen Anda. Ini beberapa perangkat pendukung nih. Anda harus punya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nulis ini pakai spasi atau enggak ya? Tanda bacanya ini harusnya seperti apa? Ini menulis diteliti dengan di sekolah, mana yang di spasi, mana yang disambung. Kayak gitu masih banyak loh. Masa mahasiswa magister masih bingung yang kayak gitu. Ya, baca PUEB. PUEB itu kalau dulu EYD ya. Lalu kalau ini kata ini sudah diserap Indonesia atau belum? Cetak miring atau tidak? Baca KBBI. Lalu menulis referensi. Ya, harus pakai reference manager. Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Menangannya mati kan video kok coba cek. Ya. Siapa ini? Ya, Mendeley, Zotero. Tapi ya harus dipelajari, dipahami. Ya, Anda cari artikel, masukkan repositori Mendeley Anda atau Zotero Anda. Kalau pakai bahasa Inggris, silakan nanti pakai Grammarly, itu bisa membantu memperlancar ya. Nah ini, penting juga Anda menjalin komunikasi yang baik dengan dosen. Ya, hubungan yang baik. Ya. Komunikasi di hari kerja, di jam kerja, dan juga memahami dengan sopan. Ya, maaf nih, kemarin tuh sampai ada mahasiswa yang betul-betul mengecewakan semua dosen. Karena kesopanannya yang sangat kurang. Ya, tesisnya jelek tapi dia minta segera di ACC, udah akhirnya ya diluluskan, tapi tahunnya nilainya berapa? B+, itu serendah-rendahnya nilai tesis. Etikanya kurang, ya. Bukan satu dosen aja loh yang merasakan ya. Semua dosen itu merasakan anak ini anak nggak sopan. Sudah tesisnya jelek, ya, songong lagi, ya udah dikasih B+ coba. B+ itu ya serendah-rendahnya nilai kalau untuk tesis. Ya, dosen itu peduli dengan mahasiswa. Nah, maka Anda juga perlu ya berjalin komunikasi, menghargai privasinya, ya kan. Kira-kira kalau saya bimbingan bisa ditemui hari apa ya Pak, Ibu, kayak gitu. Kalau WA ya, salam, perkenalkan saya ini ingin menyampaikan atau ingin menanyakan apa, hanya disampaikan terima kasih, udah kayak gitu. Kalau dulu 2 tahun kemarin kan memang semua berjalan online, jadi kadang agak masalah. Sekarang kan dosen sudah ada pertemuan klasikal, ya. Sudah ada pertemuan klasikal sehingga apa? Semuanya ada jadwalnya. Jadi Anda silakan aja datang pada jadwal perkuliahan, Anda tunggu ya. Mohon Pak, saya mahasiswa bimbingan Bapak, kira-kira kapan bisa bimbingan dan bagaimana mekanismenya, kayak gitu. Oke ya. Dan ya ada kewajaran lah ya, jangan baru kemarin dikirimkan, sekarang ditanya, ya itu enggak wajar. Dosen kan juga punya banyak bimbingan, banyak tugas-tugas yang lain sebagainya. Oke, saya rasa itu poin-poinnya ya. Yang penting Anda jangan memiliki rasa takut dan jangan suka menunda-nunda. Nunda-nunda apa aja. Nah, sekarang saya ingin nyontokin atau nunjukin beberapa hal tadi ya yang sudah saya sampaikan. Mencari ide penelitian. Dari ide penelitian. Yang pertama ya, kita lihat dulu. Kalau di UIN itu penelitian tesisnya gimana ya? Tesis. Ini kelihatan ya, saya menunjukin di Gilip UIN ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Untuk tahu kira-kira di UIN itu tesis-tesis yang S2 itu kayak apa sih? Anda cari di sini ya, tadi apa? Divisi ya. Divisi itu per fakultas, lalu Anda cari yang FEBI,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, lalu di FEB mana? Nih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, lalu cari Ekonomi Syariah S2. Nah, ini ada dari 2018 sampai 2022. Nih. Anda kan kira-kira ya, oh, saya kok menarik topik saya itu terkait dengan ini nih. Nah, jadi kan bisa kita lihat. Misalkan ini, minat berwakaf uang di kalangan Muslim Kota Palembang. Oh, kayak apa nih ya tesisnya ini? Oh, kayak gini. Pelitaan ini bertujuan untuk pengaruh. Nah, ini coba dibaca. Model analisis yaitu analisis SEM, Structural Equation Model. Nah, ini baru yang mantep nih. Kayak gitu. Kayak apa ya tesisnya? Saya yakin nilainya bagus lah, paling nggak A- ini harusnya ini. Ah ya, A- itu udah bagus itu. Ya ini nggak semuanya sih tercantum di sini, tapi paling nggak Anda, oh kayak gini ya, yang dimaui itu ya. Nah, punya gambaran, oh tulisannya yang harus tertib kayak gini, oh ya jangan salah tulis, banyak-banyak, oh pakai body note semacam ini. Anda rasakan satu persatu itu. Apakah skripsi saya sudah mendekati kayak gini nih yang dulu? Nah, Anda bisa mengira. Terus yang data sekunder, pengaruh rasio fundamental, indikator makroekonomi, dan COVID. Kayak apa ini ya? Nah, analisisnya pakai apa? Oh, analisnya pakai GMM. Apa itu GMM? Nah, saya yakin ini juga bagus ini. Nilainya mungkin kalau nggak amin ya bisa. Mungkin ya. Nah. Oh, amin. Oke. Jadi, Anda bisa merasakan, oh kayak gini ya, standar kualitas tesis yang ada di Magister. Oke ya, itu yang pertama. Lalu Anda kepikiran untuk nyari yang lain, ide-ide ya, Garuda. Oke, Garuda. Di Garuda ini, saya buka slide Garuda ya, moga bisa diakses ya. Anda mau nulis tentang apa? Semuanya yang kepikiran itu, Anda topik, oh saya suka dengan isu ini Pak, misalnya pariwisata halal, ketikkan aja. Pariwisata halal. Loh, ada 156 artikel. Cari di sini, tapi ingat ya, cari yang empiris. Jangan yang sifatnya itu konseptual aja, tapi empiris itu ya ke lapangan gitu loh, studi lapangan. Misalkan kayak gini, identifikasi produk atraksi dan segmentasi pasar pariwisata halal, studi di klaster Kuta. Nah, ini empiris ini. Kayak apa ya? Kita baca. Ini relatif masih baru ini 2015 kalau ini. Kalau kita 7 tahun ya. Atau kita kerucutkan 4 tahun terakhir juga ada. No, banyak kan? Nah, meliti tentang wakaf uang. Misalnya. Ada banyak. Dalam 4 tahun terakhir ada ratusan artikel. Apa yang bikin susah? Tinggal Anda cek nih, kira-kira ini Sinta berapa ya? Nah, misalnya ya, kayak gini nih. Kita cari pengaruh trust terhadap niat. Oke, menarik ini ya. Kita lihat, oh jurnalnya ini Sinta berapa ya? Kita lihat. Syukur-syukur Sinta 2, kalau belum Sinta 2 ya paling enggak mendekati Sinta 2 lah. Tapi nanti sambil dicari nih Sinta berapa kira-kira. Cari yang Sinta 2 yang mendukungnya gitu ya. Mana tadi? Jurnal.
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Oh, Sinta 3. Oh, udah lumayan, udah hampir Sinta 2. Ah, gitu loh. Paham ya? Jadi kalau Anda membaca artikel di jurnal berkualitas, itu harapannya ya Anda bisa menginspirasi Anda menulis artikel berkualitas juga. Pak, saya mau yang internasional, Scopus. Boleh. Tadi apa? Science Direct. Ini apa? Oh, saya mau nulis tentang halal tourism misalnya. Ada nggak ya halal tourism di Scopus ya? Loh, ada. 1340. Masih kurang tuh mau baca segitu. Pak, saya pengen yang yang artikel yang 3 tahun terakhir. Boleh ini? Ini 3 tahun terakhir, 2020, 21, 22. Ada 400-an artikel. Kurang baru apa? Ya kan? Nah, kayak gitu. Ini baru-baru ini ya. Isunya banyak. Ya. Tinggal bagaimana download, silahkanlah cari. Itu ya, kalau sudah di Science Direct itu sudah best of the best kelas dunia. Anda datang ke dosen, saya mau mengembangkan penelitian dari Scopus ini Pak, artikel Scopus. Wah, langsung dosen, ACC gitu. Tapi kalau Anda datang, Pak, saya mau nulis tentang ini Pak, dari mana jurnalnya? Oh, nggak tahu Pak ini. Kalau bacaannya nggak jelas, pasti proposal Anda tambah nggak jelas. Oke, Pak, ini kalau pakai 2 digital gerbang digital yang dia punya repositori ya, punya repositori punya kumpulan artikel. Tadi apa Pak yang namanya connected? Connected ini untuk melacak nih artikel apa saja yang terkait dengan ide penelitian kita. Misalnya, ada penelitian saya minat tentang ini Pak, apa? Ada yang mau usul boleh dituliskan di chat ini, bisa kita praktekkan langsung. Saya nulis tentang manajemen zakat. Manajemen zakat. Apa ya yang menarik tentang manajemen zakat? Oh, manajemen zakat kayak gini nih. Artikel-artikel yang relatif masih baru ya. Kira-kira isu ini terkait dengan apa saja ya? Kita disuruh login karena saya sudah sering buka ini ya. Nah, nanti kalau Anda ini sering belum sign up nggak bisa. Nanti Anda lihat sendiri ya pakai Connected Papers. Ini nggak bisa saya bukanya. Jadi kalau bisa, silahkan. Harusnya bisa muncul gambar-gambar yang bagus kayak tadi. Atau pakai yang open aja lah, open knowledge. Apa tadi? Manajemen zakat. Ini bahasa Inggris juga bisa, artikel Inggris ya. Nah, kita tunggu. Ini kan udah lumayan banyak kan. Tentang manajemen zakat itu bisa nanti kaitannya dengan poverty elevation, pengurangan kemiskinan, optimalisasi pengelolaan zakat, infak sedekah, perawatannya, macam-macam. Ini di dalamnya itu masing-masing ada artikel-artikelnya ya. Nah, apa ini ya? Pergumulan kultur dan struktur dalam manajemen zakat di mana sistem hierarki kelembagaan dan sebagainya. Jadi ini sudah membantu Anda itu untuk mencari artikel yang kira-kira terkait dengan isu yang ingin ditulis. Tinggal Anda itu mau mencari idenya apa. Percaya saya, kalau Anda mencari
menulis proposal tesis itu dengan referensi jurnal yang banyak, nasional dan internasional, yang relatif baru dalam 5 tahun terakhir, yang berkualitas bagus, Sinta 2, 3, 4, atau Scopus, asal dikemas dengan baik, ya hampir nggak mungkin dosen itu menolak. Gitu ya. Pasti langsung lanjutkan. Dan Anda mau belajar terus, kok saya belum tahu ya gimana belajarnya. Kok saya belum paham ya gimana belajarnya. Gitu. Jadi, insya Allah dengan cara seperti itu, Anda akan lebih mendapatkan kelancaran dalam ambil studi ini. Oke, saya rasa itu terakhir ini kemarin Bu Herin menyampaikan tentang info akademik mes. Ini saya ini ya, pelayanan akademik mes. Nah, berbagai hal yang ada ini sudah dicantumkan di sini. Sudah tercantum dengan jelas. Oh iya, tadi saya lupa, ada cek Turnitin loh ya. Jangan Anda lalu nulis artikel gampang, kopas-kopas saja. Oh, jangan. Nanti kena Turnitin itu. Tes kemiripan, similarity. Anda, ini banyak kopas ya. Kalau banyak kopas pasti nggak lolos-lolos nanti. Nah, ini tos TOEFL atau TOEIC-nya 450, sorry iklannya 425 ya. Nah, ini semuanya menjadi acuan panduan. Saya share di chat ya. Coba saya bisa share enggak ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada tambahan dari Pak Joko, Bu Erin. Saya nah ini coba cek. Saya men-share file info akademik mes di chat, apa sudah diterima? Dan juga file sospem yang saya presentasikan tadi. 2 file. Belum, Pak. Belum muncul, Pak? Belum. Belum Sudah muncul, Pak. Belum? Belum, Pak. Padahal di tempat saya muncul, Pak. Sudah muncul, Pak, sudah muncul. Nah, itu sudah. Coba di-refresh bagaimana itu ya. Sudah ada 2 ya, Asmara ya? Asmara yang bilang sudah tadi. Ada 2 file. Ya Pak, 2 file. Oke, silahkan itu dipelajari dan jadi pegangan. Ingat ya, jadi dalam melangkah ya menapaki suatu jenjang itu ada butuh strategi. Dan ini kita berikan strateginya agar Anda itu semuanya sukses. Ya, insya Allah bermanfaat nanti. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik. Izin bertanya Pak terkait dengan perkuliahan sendiri. Apakah kan kemarin sudah dijelaskan waktu temu wali orang tua wali kan Pak. Ya. Salah satunya untuk mendapatkan nilai bagus itu kehadiran. Ya. Nah, untuk kehadiran sendiri, apakah seumpamanya saya ketika sudah apakah ketika saya izin dan tidak diberikan izin itu bisa diganti dengan penugasan seperti membuat artikel jurnal dan lain sebagainya begitu Pak. Mungkin untuk dan selanjutnya untuk mendapatkan nilai biasanya di atas yang tadi sudah diminimalkan Bapak terkait minimal harus B itu apa selain dengan
jumlah kehadiran itu apa saja ya Pak? Mungkin Oke. pertanyaannya itu saja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ya, jadi dosen memiliki kewenangan untuk membuat komposisi penilaian. Ya. Sehingga memang akan bisa berbeda komposisi penilaian dosen satu dengan dosen lain. Kenapa? Karena beda mata kuliah, beda penekanan untuk proses pembelajaran dan evaluasinya, sehingga komposisi kadang berbeda. Namun juga tidak ekstrim perbedaannya. Ya, kalau di S2 itu biasanya jarang ada mata kuliah yang ada UTS, ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Nah, gitu. Sehingga lalu bobot terbesarnya apa? Kalau ada UTS, UAS, berarti kan bobot besarnya kan kadang di UTS dan UAS. Kalau nggak ada UTS atau kadang nggak ada UAS, berarti bobot terbesar itu di penugasan, presentasi, kehadiran. Nah, itu Anda tanyakan ke dosen. Kan ada kontrak belajar di awal, kan? Nah, lalu tentang kehadiran, ya ini bukan keputusan dosen, tapi memang kebijakan universitas itu minimal untuk bisa memenuhi syarat minimal ujian akhir atau tugas akhir itu adalah 25% izinnya. Jadi misalnya 14 kali pertemuan, Anda itu punya hak 4 kali ya kalau misalkan nggak hadir karena satu alasan yang memang di luar ketentuan izin ya. Jadi 3 bagi 14 itu berapa? Ya 3 kali. 3 kali itu kalau apa? Misalnya kalau sakit ada surat dokter izin tuh yang boleh ya. Ini ya, nanti jangan dikit-dikit izin WA ke dosen ya. Izin itu dibolehkan dengan berapa ketentuan. 1, kalau sakit ada surat dokternya. Jadi kalau Pak saya pusing-pusing nggak kuat kuliah, ya ke dokter. Kalau ada surat dari dokter akan dapat perizinan dari dosen. Yang kedua ada keluarga dekat meninggal. Dekat itu ya bukan hanya lokasinya ya. Kalau tetangga sebelah rumah meninggal, ya kan bisa kuliah dulu, baru habis itu takziah. Tapi kalau ada ya saudara kandung, orang tua, kakek nenek, atau kalau yang udah menikah kok putranya misalnya saja, itu tentu ya kita maklum. Terus ada aktivitas yang mewakili kampus yang itu jelas diketahui pimpinan kampus, dekanat kah, universitas kah, atau kalau ada yang ibadah umroh misalnya, itu yang selama ini diperbolehkan. Tapi kan kadang-kala ya walaupun Anda ketinggal 1-2 mata kuliah, 1-2 pertemuan, tapi Anda nanti komunikasilah dengan dosen. Pak, saya akan mengerjakan penugasan lebih baik. Itu dosen akan menilai. Misalnya bikin artikel, yang lain referensinya hanya bahasa Indonesia, Anda bahasa Inggris, artikel yang Scopus. Tentu dosen mikir, kalau saya lah nggak hadir 2 kali, tetapi bisa menulis artikel yang bagus, tentu bobotnya akan lebih besar. Kayak gitu. Gitu ya, jadi jangan khawatir tentang penilaian. Saya rasa itu. Silahkan kalau ada yang lain. Ya, itu sudah dicek ya, nggak muncul. Nah, nanti bisa di-share sama teman yang sudah bisa download ataupun oleh Bu Herin ya, Bu Herin. Oke, silakan. Siapa lagi? Saya Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Siapa dulu? Sarah bertanya. Sarah? Sarah, Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmara, ya. Pak, izin bertanya, tadi kan mengenai skor TOEFL. Nah, untuk skor TOEFL, apakah bisa memakai untuk pengajuan proposal nanti, apakah bisa pakai skor TOEFL yang lama atau memang harus tes ulang di perguruan tinggi, Pak?
Oke, saya luruskan ya. Skor TOEFL itu syarat munakosyah, bukan syarat untuk proposal. Ya, syarat untuk ujian tesis. Jadi ketika akan daftar ujian tesis melalui sistem informasi akademik, Anda harus punya skor TOEFL. Nah, itu kan masuk dalam sistem informasi akademik kita. Gimana skor TOEFL itu bisa masuk? Nah, maka Anda harus tes TOEFL di Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga. Lokasinya di utara, barat utara masjid. Nah, gitu. Gimana Pak kalau yang dari luar sejauh ini setahu saya belum bisa disetarakan ya. Jadi karena nanti juga otomatis akan masuk ke sistem. Jadi nggak bisa dari Itu ya, luar. Semara ya. Oke, Pak. Ya. Iya. Silakan yang lainnya lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Harmoko Juan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Harmoko, mahasiswa baru Magister Ekonomi Syariah. Saya ingin bertanya di bagian struktur pembelajaran tadi Pak, di bagian ada yang dari pembahasan metodologi penelitian ekonomi Islam. Di situ kan kita nantinya akan ada tugas membuat yang namanya proposal tesis Pak. Di situ kita akan membuat yang namanya proposal tesis nantinya, yang di mana di situ kan dari hasil tesis ataupun proposal tesis yang kita susun di situ di semester 2 nanti akan dipresentasikan atau diseminarkan di semester 3 Pak. Yang menjadi pertanyaan dari saya di sini, apakah di semester 2 itu di saat kita ingin mengangkat judul untuk melakukan penelitian proposal tesis, kita akan mendapatkan dosen pembimbing secara langsung atau di semester 3 baru dapat dosen pembimbingnya, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Dosen pembimbing. Dosen pembimbing yang ditunjuk secara resmi oleh Prodi, yang memang itu mendampingi dan membimbing Anda menulis tesis sampai mendampingi nanti ujian, itu adalah dosen yang ditunjuk di paling cepat di mata kuliah seminar penelitian setelah Anda itu ya presentasi, lalu mendapat saran masukan, lalu merevisi, dan dosen mata kuliah seminar merasa menganggap layak, maka nanti beliau akan memberikan ACC pada proposal Anda ajukan ke Prodi, kita tunjuk pembimbing. Sedangkan untuk metodologi penelitian, ya Anda kan menyusun dari awal. Nah, sehingga di sini belum ada pembimbingan. Jadi Anda bisa bertanya lebih detail ya kepada dosen metodologi penelitian tentang ide-idenya, ya tentang metodenya, teori dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak ada dosen pembimbing proposal, adanya dosen pembimbing tesis. Nah, titik krusialnya adalah di semester 3. Semakin siap Anda menulis proposal, semakin bagus proposalnya, segera mungkin dipresentasikan, dapat saran masukan, revisi, dapat ACC, nah, segera. Gitu. Ya, Mas Harmoko. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan yang lainnya. Nah, maka dari awal sekarang ya, yang penting Anda lakukan adalah Anda itu minat meneliti tentang apa dulu. Itu dulu. Kok saya belum ketemu minatnya, ya udah baca-baca artikel, baca-baca tesis kakak tingkat yang sebelumnya, paling enggak dari judul dan juga abstrak sampai bab 1 itu kan Anda sudah punya gambaran nih kira-kira kayak apa ini nanti. Gitu. Yuk,
Mas Muhammad Ahsanul Amal. Ya Pak, mohon izin Pak. Ya. Suaranya sudah terdengar Pak? Ya, jelas. Ya, baik Pak. Saya izin bertanya Pak, di semester 3 itu kan ada seminar penelitian sama mata kuliah pilihan Pak. Nah, misalnya ini kan mata kuliah pilihan Pak, nantinya akan diputuskan kembali ke pihak program studi Pak. Karena nantinya kan ada banyak akan banyak pendapat mahasiswa yang akan ambil mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, sehingga program studi dari prodi itu menyatukan semuanya. Yang jadi pertanyaan saya Pak, misalnya kalau saya misalnya punya judul tentang perbankan, sedangkan mata kuliah pilihan nantinya itu Pak, dia lebih ke ekonomi syariah sama lebih ke keuangan. Apakah nantinya proposal saya mengenai perbankan masih bisa dilanjutkan atau mengikut ke mata kuliah pilihan ini, Bang? Udah? Mungkin itu yang pertama, Bang. Sebelum saya lanjut yang keduanya, Bang. Terima kasih, Pak. Udah? Atau langsung 1x2, Pak? Bisa, Pak? Ya, langsung aja. Iya, terima kasih, Pak. Yang berikutnya, Pak, dalam penulisan tesis, itu apakah ada pedoman yang diberikan dari program studi, Pak? Walaupun kan tadi Bapak sempat bilang bahwasannya dosen-dosen punya standar penulisan. Nah, tapi kan ini semua dosen kan Pak punya pemikiran masing-masing. Nah, untuk misalnya kita bisa mencapai standar penulisannya MES itu, apakah dari MES sendiri menyediakan pedoman penulisan tesis atau tidak, Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Oke, yang pertama, ya, mata kuliah pilihan itu sudah kita arahkan untuk pada 3 konsentrasi. Nah, konsentrasinya apa? Kalau Anda tadi ingin perbankan, ya nanti tentu mata kuliahnya adalah 2 dari yang 4 ini. Sehingga ya salah kalau Anda mau topik perbankan, proposal tesisnya kok tiba-tiba ambil ekonomi internasional, lah itu salah kamar. Maka ke depan untuk menghindari itu, kita akan mengumpulkan ya sebenarnya proposal tesis yang disusun oleh mahasiswa itu apa saja. Sehingga nanti kita taruhlah dari satu angkatan ada 50-an gitu, langsung kita kelompokkan nih. Dari proposal tesis, oh si A ekonomi syariah, si B perbankan, si C keuangan, si D keuangan, si F perbankan, kayak gitu. Ini untuk mengantisipasi pemilihan mata kuliah pilihan yang zigzag, yang tidak berdasar. Kenapa? Hanya masalah like and dislike dengan dosennya. Itu nggak pas itu. Contoh, ada mahasiswa, ini Pak Joko kemarin ya Pak Joko ya. Pak Joko mengajar konsentrasi mata kuliah konsentrasi tentang perbankan. Lah kok ada mahasiswa yang mau ngambil tesis topik ekonomi, tapi ambil mata kuliah konsentrasi perbankan. Nah ini karena Pak Joko baik hati dan tidak sombong, lalu banyak yang milih. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi pertimbangannya ya harus berdasarkan peminatan penelitian. Nah, ke depan, mulai kemarin kita sudah memilihkan. Nah, ke depan kita akan lebih moving forward lagi adalah Anda kan mengumpulkan proposal tesis di semester 2 akhir kan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan dosen mata kuliah metode penelitian. Dalam hal ini Dr. Misnen Ardiansyah. Pak Misnen, ini mahasiswa yang menyusun proposal ini, kami pinjam proposalnya ya, untuk dibuat mapping. Mana konsentrasi yang ekonomi, mana yang perbankan, mana yang keuangan. Nah, nanti itu sebagai dasar untuk memilihkan mata kuliah. Terus terang kita terpaksa harus kayak gitu, karena ketika diberi keleluasaan untuk memilih, itu seringkali mahasiswa memilihnya itu bukan alasan akademik. Alasannya, aduh temanku ambil itu, aku tak ikut ambil itu. Waduh ini kuliahnya pagi-pagi, saya belum bangun nih, saya nggak mau ambil itu nggak fair itu. Gitu ya. Jadi ke depan nanti kita akan memilihkan berdasarkan proposal. Karena itu, saya minta proposalnya yang serius, yang semester 2 ini mulai ya.
Jangan sampai hanya asal-asalan bikin. Tadi semua udah dijelasin tadi. Itu yang pertama. Jadi kita memberikan pilihan. Terus yang kedua tentang standar, pedoman penulisan kita punya. Ya, nanti mohon di-share sekalian ya Bu Herin ya, kalau di grup ya sama teman-teman ya, khususnya yang semester 2 itu. Pedoman penulisan kita punya. Namun standar kualitas itu kan masuk ke hal-hal yang sifatnya rasa. Ya kadang ya. Ya. Jadi secara pedoman sudah terpenuhi, tetapi kok ini rasanya ya kayak rasa skripsi, bahkan tidak lebih baik dari skripsi. Nah, gitu. Kalau pedomannya ada, oh tesis itu sistematikanya ini, misalnya gitu ya, berbab apa dan sebagainya. Ada. Nanti mohon Bu Herin bisa share. Namun kaitannya dengan yang rasa kayak gitu itu ya harus di dosen ya penulisannya mengikuti pedoman yang ada itu kan belum tentu menjamin kualitas yang bagus karena pedoman penulisan itu lebih ke sifatnya yang teknis bukan yang substansi. Gitu ya, Mas. Apa tadi ya? Mas Harmoko atau Mas apa tadi ya? Jadi yang penting sekarang ya dari awal ya Anda semuanya siapkan ya, siapkan diri, perbanyak mencari, membaca artikel-artikel jurnal berkualitas. Saya kasih contoh nih, saya contohin contoh nih. Contoh yang cukup banyak lah ya, contoh. Kita punya jurnal GRIP, nah kita di UIN ini. Nih, ini Sinta 2 nih. Nah, kalau Anda mengacu dari yang kayak gini nih, ya insya Allah nanti itu akan lebih mudah diterima. Kayak gini nih. Islamic Social Finance, Faculty of Voting of Zakat dan sebagainya, nih kayak gini. Itu yang dilihat ya. Atau Syirkah Jurnal Surakarta. Nah, ini. Nah, bacaannya gini dulu ya, jangan turunkan standar untuk Anda mencari ide gitu. Archive ya. Nah, apa ini misalnya yang kemarin terbit ya. Bayangkan, kira-kira bandingin lah sama tes skripsi kalian tuh. Oh, sudah mirip-mirip kah? Atau masih jauh? Nah, kalau masih jauh berarti Anda harus mengejar gitu. Maksud saya kayak gitu. Pariwisata halal, halal tourism, brand value and tourism satisfaction in Lombok, Indonesia. Kayak apa ini ya? Kita lihat. Jadi jangan mikir, nanti X saya ada 3, Y-nya ini pakai SPSS, nanti sampelnya 30 orang. Itu standar minimalis, mohon maaf. Untuk skripsi saja kadang ditolak, apalagi untuk tesis gitu ya. Bukan sok jual mahal, karena kita pengen kualitas yang bagus dan kita yakin kalian juga bisa. Nah, yang kayak gini nih, kayak apa sih outputnya pakai SEM itu Pak Gufur? Nah, ini ahlinya SEM Pak Joko. Saya tahu dikit-dikit aja. Nah, yang kayak gini nih loh. Oh, ya. Oh, ya. Mosok kayak gini nggak bisa sih? Yakin bisa deh. Gitu ya. Ini kalau yang data primer. Pakai kuesioner maksudnya ya, data primer. Kalau yang data sekunder kita lihat. Sharing oh, ini kebanyakan yang data primer ini semua kayaknya nih. Lagi ngetren yang data primer ya. Oke, silahkan kalau sambil ada yang mau bertanya. 5 menit lagi, mungkin kita akhiri. Mungkin Pak Joko atau Bering kalau ada tambahan, monggo.
Sudah cukup jelas Pak Gopur. Ini Pak Joko nanti ahlinya untuk yang Sudah cukup jelas ini, udah. Oke. Oke. Nah, ini kalau yang data sekunder ya, data sekunder itu biasanya pakai Evius, terus kata ya, pakai ada model-model gini. Nah, terus olah datanya gimana? Nah, kayak gini. Ada outputnya. Oke. Ya ini nggak bisa dong pakai SPSS, ya kasihan SPSS-nya nanti. Biasanya pakai Evius biasa. Kok sulit Pak gini-gini? Ya namanya magister kita harapannya yang S2 ini bisa menghasilkan karya yang betul-betul berkualitas. Oke gitu. Kalau sudah dirasa cukup ya bisa kita akhiri dan insya Allah ya ini bisa diakses di YouTube ya karena kita record. Sehingga nanti kalau suatu saat teman Anda ada yang ingin ikut, nanti silahkan di-share linknya ya. Atau Anda pengen ngecek lagi apa ya dulu ya dijelaskan gitu ya. Nah, itu silahkan. Jadi Bu Heri tolong ditambahkan untuk yang pedoman penulisan tesis, tolong di-share juga ke grupnya teman-teman yang semester 2 atau semester 1. Bu Heri ada tambahan? Atau cukup? Ya, cukup Pak, sudah. Oke. Itu ya teman-teman, semuanya sudah kita sampaikan, langkah-langkah strategis, titik-titik krusial ya. Sekarang kembali ke Anda, ya, miliki perencanaan yang baik, kuncinya itu. Buat time schedule, timeline, ya, apa yang harus dilakukan semester ini. Berarti saya kalau Anda yang semester 2, berarti kan Anda berarti semester ini harus bikin proposal tesis yang bagus. Semester depan, semester 3, Anda target bulan Maret saya presentasi, sehingga bisa dapat revisi segera, dapat ACC bulan April atau Mei, segera nulis. Anda bisa ngikuti langkahnya Mas Afandi yang besok Rabu diuji Pak Joko itu. Bisa selesai, bisa lulus di awal semester 4, sehingga kelulusannya nanti 1 tahun 7 bulan. Tapi yang lainnya pun juga harapannya jangan sampai melewati 4 tahun ya. Melewati 4 tahun itu titik krusialnya adalah di bulan Januari ya atau di bulan Agustus. Nah, itu titik krusialnya. Anda hitung sendirilah. Yang penting jangan mepet-mepet untuk penyelesaian tesis. Baik, kurang lebih demikian ya. Semoga bermanfaat dan saya yakin Anda bisa, sehingga kita mengharapkan semuanya mengerahkan seluruh daya pikiran tenaga untuk menghasilkan tesis yang baik dan mengikuti perkuliahan dengan sebaik mungkin. Baik, kita akhiri ya. Kita syukuri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat semuanya, insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gopur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya Pak Gopur ya. Iya, sampai-sampai kali ya. Assalamualaikum. Salam. Salam.